Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Azri Lintang dengan NIM 33372300887 dalam mata kuliah keamanan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan tentang penilaian kerentanan menggunakan Breakbone Vulnerability Manager pada sistem virtual Metasploit Able 2. Jadi di sini Greenbone Vulnerability-nya itu diinstal dalam Virtual Manager kali Linux dan targetnya itu di Virtual Manager Metasploitable kayak gitu. Oke, untuk langkah pertama itu harus ada persiapan lingkungan dulu. Jadi kalian tuh perlu install yang namanya itu VirtualBox. Di link ini kalian tinggal pilih di sini. Kalau misal kalian pakai OS Windows, tinggal pencet Windows, terus habis itu ntar bakalan download. Oke. Habis itu buat image kalian bisa itu linknya ini. Karena kita pakainya VirtualBox, jadi tinggal pencet aja VirtualBox ini, ntar bakal otomatis ke download. Hasil downloadnya itu bentuknya zip. Nanti zipnya itu tinggal kalian ekstrak kayak gitu. Terus lanjut di Metasploitable itu linknya ini. Nah ini klik tombol download itu di sini atau di sini bisa. Oke. Setelah semua itu selesai di download dan diekstrak, kalian tinggal buka VirtualBox-nya aja. VirtualBox itu seperti ini. Itu biasanya bakal muncul kayak gini di awal. VirtualBox buat awal sendiri itu kalian bisa masukin klik add ini. Terus kalian arahin ke folder yang mana di situ folder kalian selesai ekstrak image-nya, misalnya image kali Linux atau image Metasploitable itu gitu. Atau kalau misalnya add ini error atau misalnya nggak baca, kalian bisa buat secara manual di sini gitu. Ini bisa kalian kasih nama sendiri, tentuin foldernya itu di mana buat taruhnya, terus ISO image-nya itu apa kayak gitu, tinggal dipilih aja. Di situ klik finish. Oke, kalau misalnya udah selesai, itu kalian perlu buka network. Di sini tuh kalian harus nge-create satu virtual source only Ethernet adapter. Ini tuh buat IP lokalnya kayak gitu. Kalau misalnya udah dibuat, kalian buka pertama dari Kali Linux. Kali Linux ini kalian harus setting dulu. Dulu. Oke, pertama Kali Linux ini kalian buka settingnya dulu. Di sini bakal kalian konfigurasiin dulu, misalnya itu base memorinya itu berapa. Kalau misalnya saya di sini tentunya 8 GB, karena di Kali Linux sendiri itu bakal banyak proses. Jadi 8 GB itu cukup lah buat ngelakuin seluruh proses itu. Habis itu ini buat base memorinya, buat prosesornya itu kalian wajib pilih 4 CPU ini biar cepat aja. Sebelah sini biasa. Oke, lanjut ke network. Di networknya itu yang pertama itu kalian enable dulu. Habis enable tuh kalian pilih ininya net. Net ini biar si VM Kali Linux itu bisa mengakses internet. Kemudian di adapter 2-nya itu di enable juga. Habis itu pilih host only adapter yang sudah tadi dibuat gitu. Terus 3 tidak perlu, udah. Terus klik OK. Kalau misalnya udah setting Kali Linux, kalian setting si metasnya itu di setting karena ini buat targetnya aja, jadi kalian setting networknya aja. Di sini kalian enable, terus kalian pilih host only adapter, masuk ke jaringan lokal gitu. Klik OK. Dah. Lanjut, kalian nyalakan kedua virtual manajernya. Oke, buat Kali Linux sama si Metasploitable-nya. Kita tunggu. Oke.
Oke, tinggal tunggu aja ini. Ntar kalau misalnya sudah selesai bootingnya, dia bakalan minta kita buat masukin login. Nah, kayak gini. Misalnya buat Metasploit dulu pertama. Buat Metasploitable login itu dia ada akun awalnya atau defaultnya itu namanya MSF admin. Buat passwordnya sama, itu MSF admin. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, udah masuk ke dalam VM-nya, kalian bisa ngecek ping. Pertama kalian komen ifconfig dulu buat tahu IP-nya si Metas ini berapa. Kalau di sini di IP-nya itu 192, 168, 56 dan 101. Itu bisa kalian catat. Di sini sudah saya catat di notepad. Itu buat Metas itu 101, buat kalian itu 103. Ya gitu, ini buat akun-akunnya. Oke. Terus buat Kali Linux-nya itu kita bisa login. Kalau Kali Linux itu akun defaultnya itu adalah Kali dan passwordnya itu juga Kali. Tinggal login. Oke, kalau gini berarti udah siap. Kita bisa buka CMD-nya itu ada di atas sini. Nah, ini sama kayak Metas tadi, itu harus kasih perintah ifconfig itu buat tahu IP-nya. Buat si Kali Linux ini IP-nya ini 192.168.56.103. Ini kalian catat buat ngeping. Tadi kan kita udah tahu kalau misalnya IP-nya si Metas itu ini tinggal di copy aja. Habis itu kalian lakukan ping buat ngecek apakah jaringan lokal itu sudah terhubung. Klik tengah mouse. Oke, ping. Nah, kalau misalnya hasilnya seperti ini berarti ini udah benar. Kalian tinggal berhentiin pingnya itu pakai Ctrl C. Itu buat ngentiin pingnya. Terus kalian juga harus ping google.com ini buat ngecek jaringan lokal, jaringan internetnya itu bisa atau enggak. Tuh. Ini berarti udah bisa. Ctrl C lagi. Oke. Kemudian buka Metas lagi. Oke, ini Metas. Di Metas itu juga harus di ping 192 berapa tadi? 192, 168, 56 sama 103. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada ping dari dua arah yang sudah berhasil kayak gini, itu kalian bisa install Greenbone Vulnerability Manager-nya itu di Kali Linux, di scannernya kayak gini. Itu perintahnya itu di sini. Oke, perintahnya itu yang pertama ada sudo apt update, sudo apt full upgrade min-y. Ini tuh tujuannya buat ngupgrade semua paket sistem Kali Linux ke versi terbaru kayak gitu. Habis itu kalau ini prosesnya cukup lama jadi kalian tunggu aja. Habis itu lanjut buat install si Greenbone-nya itu sudah pada install gvm min-y. Ini buat instalasi Greenbone-nya. Habis itu setelah proses ini selesai, lanjut ke sudo gvm setup. Ini buat setup Greenbone-nya. Nah, di proses ini nanti bakalan dikasih password dari akun admin kalian. Kayak gitu. Username itu admin dan ini contoh passwordnya. Bentuknya kayak gini, bentuknya ID. Oke. Habis itu setelah kalian catat passwordnya, kalian boleh lanjut ke perintah sudo gvm check setup. Ini buat verifikasi apakah si Greenbone-nya ini udah benar belum dalam instalasi.
dan apakah sudah bisa melakukan sudo gvm start kayak gitu. Kalau misalnya udah oke, sudah benar dan tidak ada error, kalian bisa ngelakuin ini sudo gvm start. Oke, bakal Linuxnya ini kamu ketik aja sudo gvm min start gitu. Passwordnya itu kali. Tinggal tunggu aja, nanti dia bakal otomatis membuka browser. Browsernya itu di sini ada Firefox ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak kebuka, kalian tinggal buka Firefox saja, terus masuk ke link ini https 127.00.193.92. Tungguin aja nih si loading. Dia masih nyoba nyalain si gameboardnya itu. Tunggu. Nah, kayak gini. Dia bakalan ngebuka si Firefox dan masuk ke UI gameboardnya. Oke, di sini username itu admin dan passwordnya itu yang tadi yang ini disalin aja terus dimasukin ke sini. Ini sudah pernah saya simpan. Terus tinggal sign in, login. Untuk pertama kali selesai instalasi untuk pertama kali start si Greenboard ini, kalian tuh harus cek feed statusnya dulu di administration status. Nah, di sini tuh bakalan ada statusnya. Jadi kalian tunggu aja, misalnya di sini statusnya tuh kalau misalnya dia udah siap, itu bakalan munculin status current. Tapi kalau misalnya belum, itu biasanya ada bacaan update, still installing atau kayak gimana, kayak gitu. Ini saya. Nah, kalau misalnya buat feed status sendiri ini kalian harus tunggu cukup lama, mungkin sekitar setengah jam atau bagaimana. Untuk nunggunya itu kalian tunggu aja. Di sini Greenbone-nya sendiri tuh bakal otomatis ke logout kalau misalnya dia ditunggu atau nggak diapa-apain, itu bakal otomatis ke logout. Cuman itu kalian tunggu aja, itu nggak apa-apa. Dia bakalan ngeinstall si feed statusnya itu di latar belakang. Tapi kalian harus perhatikan di CVM Manager VM-nya ini, VM Kalinusa itu nggak boleh sampai masuk ke dalam mode sleep atau masuk ke mode shutdown. Jadi nggak boleh sampai mati VM ini. Itu bisa kalian setting di Power Manager ini. Kalian setting Screen Saver Manager-nya itu kalian matiin. Ini bisa kalian matiin, lock screen juga. Lock screen nggak apa-apa sih. Sistemnya itu mungkin nggak apa-apa. Nah, displaynya itu ini dijadiin ke never dua-duanya. Oke. Kalau misalnya udah disetting, udah kalian bisa tunggu aja. Diamin aja, dia bakalan install si feed statusnya. Tapi kalau misalnya udah dan udah current semua, kalian buka buat si configuration target. Nah, di sini kalian klik ini new target. Ini bebas kalian namain apa aja, tapi kalau sini di belakang saya kasih contoh namanya itu Metasploitable VM. Hostnya sendiri ini kalian masukin IP-nya si Meta saja, ini yang ini, IP-nya masukin ke sini. Habis itu ini nggak perlu dipilih. Terus ini SSH-nya ini kredensialnya itu kalian, kalau ini sudah saya buat namanya Metasploitable VM, tapi ini kalian buat aja baru kalau misalnya belum ada. Namanya bebas. Ini tuh pilih username sama password. Habis itu tulis ini password dari si metasnya itu apa, kayak tadi misalnya nih MSF admin. Terus passwordnya juga MSF admin. Terus tinggal di save. Kalau misalnya udah di save, kalian tinggal pilih SSH-nya kayak gini. Udah dari pilih SSH-nya, udah terus di save. Oke, kalau misalnya udah di save terbakal kayak gini jadinya. Lanjut kalian ke scan, ke tas. Kalian buat tas baru di sini.
pilih tas baru, begitu namain, bebas namanya. Scan targetnya itu pilih yang tadi sudah dibuat, metode politik PM misalnya, ini tidak perlu dipilih. Terus scan config-nya itu kalian pastiin pakai full and fast, sama scanner itu pakai OpenVAS default aja, nggak apa-apa. Oke, habis itu kalian save. Oke, kalau misalnya udah jadi, bakalan jadi kayak gini. Nanti kalian tinggal ngeplay ini buat mulai scanningnya, gitu. Scanningnya juga cukup lama, mungkin sekitar 30 menitan. Tapi kalau di sini saya scan-nya itu dalam rentang waktu 39 menit. Setelah selesai, kalian bisa cek kerentanannya itu di sini, vulnerabilities, di scan. Nah, di sini bakalan dikasih lihat diagram batang dan diagram lingkaran tentang jumlah kerentanan yang ada di dalam virtual manager target atau di Metasploit table 2 itu. Salah satu kerentanan itu ada air login, passwordless login. Itu. Kalian klik aja. Nah, di sini bakal dikasih lihat summary-nya tuh, login service-nya itu bisa allow root access tanpa password kayak gitu. CPSS base-nya, terus metode deteksinya itu pakai jadi di sini dikasih tahu kalau misal quality of detection-nya itu 80%. Ini buat ngasih tahu kualitas deteksinya. 80% itu berarti cukup tinggi dan cukup relevan. Nah, impact-nya kalau misalnya si kerentanan ini masih ada, dia bakalan berimpact dari si attacker-nya itu bakalan mudah buat ngekontrol target sistemnya. Kayak gitu. Solusinya juga dikasih tahu itu mitigasi. Dia bakalan, kalian tuh harus nge-disable login service-nya, pakai alternatif pakai SSH aja kayak gitu. Oke, terus ada kerentanan lainnya itu ada possible backdoor misalnya. Di sini kualitas detection 99%, ini tinggi. Habis itu skor kerentanan itu cukup tinggi ya, 10. Ini berarti kerentanannya benar-benar harus diakalin gitu. Impact-nya tuh attacker bakal exploit this issue, text with comment in the context of the application. Oke, jadi pokoknya attacker tuh bakalan gampang buat nge-backdoor si hostnya. Kayak gitu. Solusinya bakal kasih tahu di sini, a wall cleanup of the infected system is recommended. Jadi ini solusinya. Oke. Di Meta sendiri itu jumlah kerentanannya itu ada 121. 121 totalnya. Jadi emang cukup rentan banget, dan itu harus dilakuin seluruh solusi-solusinya supaya gak masuk di scan-nya. Ntar ini bisa dicek berulang-ulang kalau misalnya udah diselesain kerentanan itu kayak gitu. Oke, cukup sekian tentang bagaimana cara instalasi Greenbone Vulnerabilities Manager ini. Kemudian hasil dari scanningnya juga udah ada di sini, dimana kita juga bisa ngelihat solusinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.